Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hatimu. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi, kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkaulah segalanya, engkaulah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita, kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif. Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita. Persis seperti kita, kalau cinta dengan seseorang, terus orang lain kok melekat ke yang lain, itu kan kita cemburu. Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah. Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya, terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan, membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan pasangan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, ya setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah, oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa sadar bahwa ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa? Ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintaimu. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Nah, ini dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu. Kita masih punya Allah yang justru menunggu kita. Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita. Kita saja mungkin yang terlalu jual mahal kepada Allah.
Nah, ini perspektif pertama dari beliau Imam Syafi'i. Baik, saya lanjutkan ya. Kita mulai masuk ke tokoh-tokoh tasawuf sekarang. Ini Robi'ah. Di beberapa referensi ini salah satu munajatnya Robi'ah ketika dia masih jadi budak. Beliau ini sebenarnya lahir dari keluarga meskipun tidak kaya tapi terhormat, tapi mengalami banyak peristiwa tragis. Sehingga sampai beliau jadi budak, dalam ceritanya ada momen ketika beliau pahit sekali. Ketika beliau dikejar-kejar, ada seseorang yang ingin mencelakainya. Kemudian sampai beliau terjatuh, terluka. Nah, ini salah satu kalimat yang beliau ucapkan saat terluka itu, yang di beberapa referensi bunyinya seperti ini. Ya Allah, aku adalah musafir, tanpa ayah dan ibu, seorang yatim piatu, dan seorang budak. Aku telah terjatuh dan terluka. Meskipun demikian, aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini. Hanya aku ingin sekali ridhomu. Ini Robi'ah. Ada cerita yang lain. Satu ketika Robi'ah ini jatuh berdarah. Saat dia melihat tangannya berdarah, dia tersenyum. Terus bilang, Alhamdulillah. Nah, muridnya dan juga temannya heran. Jatuh Alhamdulillah, itu kan harusnya innalillahi. Tapi tidak, kata Robi'ah, Alhamdulillah, ini dari kekasihku. Apapun yang diberikan oleh kekasihku, bagiku itu indah. Ya, dia kan cintanya hanya pada Allah saja. Nah, kalimat munajatnya Robi'ah ini mengajarkan pada kita, apapun yang aku alami, sengsara seperti apapun, aku tidak masalah. Aku tidak sedih kok ya Allah, aku tidak galau. Asal engkau ridho padaku, itu sudah segalanya bagiku, kata Robi'ah. Jadi ungkapan seperti ini itu pasti muncul dari rasa cinta yang sangat dalam. Orang yang sudah cinta itu diberi apapun oleh yang dia cintai, termasuk hal-hal yang pahit sekalipun, dia tetap senang, asal jangan dipisah dengan yang dia cintai. Maka cintanya Robi'ah pada Allah, ya buahnya seperti ini. Dia rela sakit, dia rela berdarah-darah, nggak masalah. Ya Allah, aku hanya ingin ridhomu saja. Ini dulu mirip ceritanya Rasulullah. Kan ada kisahnya Rasulullah itu waktu beliau berdakwah di Thaif. Kemudian di situ beliau dilempari batu, ditaburi pasir, berdarah-darah, dikejar anak kecil-kecil. Sampai beliau istirahat di salah satu kebunnya orang Thaif. Yang di situ beliau bermunajat pada Allah, panjang sekali munajatnya, yang salah satu kalimat masyhur sekali di munajat itu, ya Allah, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Jadi meskipun aku berdarah-darah seperti ini, meskipun begitu beratnya ujian ini, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Nah, batin yang bisa seperti ini itu syaratnya memang batin yang sudah mencintai Allah. Kalau kamu masih negosiasi dengan Allah, masih banyak pamrihnya, masih belum ikhlas, ya mungkin bisa mengucapkan seperti itu, tapi formalitas. Ngomongnya sambil meningis-meningis, nangis, itu tidak bisa senyum kayak Robi'ah. Kamu sakit berdarah-darah, sakit ini kok ya. Meskipun kamu bilang tidak apa-apa ya Allah, yang penting kamu ridho, tapi ya beda kalau tidak ada cinta di dalamnya, itu acting, formalitas. Kalau Robi'ah ya keluarnya otomatis dari batin yang mencintai Allah. Loh, di versi perspektif yang ini berarti ada jalan agar patah hatimu tidak berat. Apa? Masih ada Allah.
Tidak masalah kok kamu putus, tidak masalah kok kamu kecewa. Dalam keinginanmu yang manapun, asal Allah ridho. Nah, ini cara berpikirnya para sufi. Tidak masalah kamu nyalon gagal. Tidak masalah kamu ditinggal pasanganmu. Tidak masalah kamu dimaki-maki orang di medsos. Tidak masalah banyak sekali kepahitan hidupmu. Yang masalah satu-satunya adalah ridhonya Allah. Ini Allah ridho padaku apa tidak ya? Nilaiku jatuh tidak apa-apa. Ujianku kepepet-pepet terancam DO tidak masalah. Asal Allah ridho saja tidak apa-apa. Nah itu alasanmu ya nanti kalau ditanya orang tuamu. Kok tidak lulus-lulus le? Wah saya tenang aja Pak. Saya tidak lulus juga tidak apa-apa. Nilai jelek juga tidak apa-apa Pak. Yang penting Allah ridho. Nanti dijawab sama orang tua, mana bisa Allah ridho, kamu males. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini cara pandangnya Robi'ah. Ada yang menarik dari perspektifnya Robi'ah tentang penderitaan. Seperti patah hati ini. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robi'ah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhannya. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Ya kalau hidupnya senang terus sih tidak masalah. Tapi begitu ada ujian, coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah. Kalau pas lagi senang sih kamu enak, tapi pas lagi susah, ayo coba, aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan al-Basri, orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robi'ah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik mencoba menjawab, mungkin ini yang diinginkan Robi'ah. Kata Syakik al-Balkhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pintar. Karena dia tahu di balik segala ujian dari Allah itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik al-Balkhi ini enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku ujian. Tapi kata Robi'ah, masih belum. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Ini sudah luar biasa, ternyata masih kurang tinggi. Nah, Syekh Malik bin Dinar masuk. Kata dia, seseorang itu tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak gembira atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi. Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah alhamdulillah. Seperti Robi'ah tadi, seneng aku diuji oleh Allah, seneng aku hatiku dipatahkan oleh Allah ini. Tapi ya untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Robi'ah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah,
Balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robiah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhannya. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robiah. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau di Robiah dibalik, ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robiah ini bahkan sebelum mendapat ujian, dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, Engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap, asal Engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi, level cinta. Sulit orang seperti ini, karena itu berarti dia tidak tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan. Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah. Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah. Kalau Robiah tidak, dia mintanya Allah saja. Nah, ini coba ya, nanti kalian ada di mana? Kalau ada ujian kalian tabah, atau kalian bersyukur, atau kalian gembira, atau tidak kamu pikir sama sekali, siap menerima apapun asal dekat terus dengan Allah. Nah, ini jawabannya tidak bisa hafalan ya. Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu mesti hafalan. Hafalan itu dia jawab yang paling baik. Kamu tanya yang jujur, dirimu ada di mana? Nanti ayo, kalau memang masih di bawah ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian. Ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira. Atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah, siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik. Ini pelajaran dari Robiah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Robiah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap menerima apapun ketetapannya Allah, termasuk yang manis, termasuk yang pahit, asal Allah selalu dekat dengan kita. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Ada kesedihanmu apapun, semoga kamu tidak kemana-mana selain menuju pada Allah saja.